overhead ini. Wah, gila. Overhead bisa terjadi pada mobil yang sudah berumur atau sudah tua, bahkan mobil-mobil yang baru pun bisa overhead. Biasanya kipas radiator yang mati karena sudah electric fan, atau misalnya tandon pengisian air radiator yang didesain terlalu dekat dengan komponen bergerak di ruang mesin, sehingga berpotensi terjadinya gesekan dan bocor. Nah, untuk itu kita harus memastikan bahwa suhu radiator itu tidak boleh terlalu over, ya, dengan cara menggunakan sensor suhu alarm digital. Nah, mengapa seperti itu? Biasanya supir saat menyetir fokus untuk melihat jalan, sehingga tidak melihat jarum suhu sudah naik tinggi sekali. Nah, sehingga overhead itu bisa merusak komponen pada mesin. Jika supir mengetahui gejala overhead pada mesin mobil, maka bahaya overhead bisa diminimalisir, yaitu dengan cara segera parkir dan mematikan mesin mobil. Oke, di sini kita mau sharing caranya rakit sensor suhu generik, harganya ya murah meriah. Nah, ini cuman sekitar 50.000 ya. Ada yang 60.000, macam-macam. Namanya temperatur controller XH strip W3001 ya. Nah, ini dia ada kelebihannya. Bisa ada alarm ya. Misalnya dia panas, nyala ya. Gitu dingin, mati. Bagus. Dia lebih cepat dari jarum suhu di sini untuk mendeteksi overheat, misalnya radiator bocor dan lain-lain ya. Sini lambat sekali ya. Beberapa kasus saya amati di grup Innova, ininya telat tapi mesin udah rusak duluan gitu ya. Jadi mending pasang ini ya. Ini generik, nggak sampai 200.000, nggak nyampe, tapi ya bikin sendiri, rakit sendiri maksudnya. Oke, caranya rakitnya ini kan ada kabelnya 5 ya, yang plus min ke ACC sama ground. Yang plus min satunya itu ke alarm ya. Nah, ini harus cari alarm yang 12 volt ya. Buzzer seperti itu ya. Misalnya terlalu berisik, buzzernya bisa dikasih resistor 2000 ohm atau 3000 ohm, jadi dia tidak terlalu berisik. Atau misalnya alarmnya bisa berupa lampu LED. Lampu LED-nya bisa dibaut di sini ya. Ini kan bisa dicopot ya, tuh. Bisa lah dicopot ya. Aduh, saya nggak punya kuku masalahnya. Jadi bisa dibaut di sini ya. Lampunya nanti kalau dia overhead nyala ya. Oke, kita lihat kabel-kabelnya. Ini yang pertama kita buka. Nah, ini kabel kita selipkan ke bawah ya. Untuk kabel plus bisa diikutkan kabel coil booster ya. Coil booster ini kan ini ada solasinya dilepas, dililit sini, terus disolasi ulang, atau nyari kabel ACC pada jalur lain boleh ya, bebas. Terus untuk groundnya ambilnya bebas, di baut-baut sini boleh ya. Nah, saya baut di sini ya. Skun taruh situ, langsung dibaut ya. Taruh sini juga boleh ya, nebeng itu doang ya. Oke, untuk sensor masukin ke lubang. Nah, di sana ada lubang tuh sana tuh, yang ada kabel putih hitam ya, yang di sana itu masuk ke ruang mesin.
Oke, di sini ya. Jadi ini karetnya harus ditarik dulu supaya lepas. Baru kabel sensornya bisa tembus di sini ya. Kabelnya lari ke sini. Ya. Sensor bisa dipasang di sini dekat selang radiator, ini kan panas. Nah, sensor suhunya itu dia bentuknya seperti tabung ya. Jadi perlu dikasih skun, dipres sama skun, terus di solder mengeliling ya, supaya bisa menghantarkan panas ya. Ini namanya baut 14 ya lubangnya, jadi pakai skun baut 14. Nah, di sini ada lubang drat baut 14, bisa dibaut di sini juga. Ini kita praktekkan caranya setting alarmnya kapan bunyi dan kapan mati. Pertama kita kontak ACC saja. Sudah nyala, suhu 37 derajat Celcius. Ini kita pencet yang sebelah kiri, ditahan ya, bukan dipencet biasa, ditahan ya sampai kedip-kedip. Kedip-kedip kita naikin ke suhu 95, ketinggian nggak nyampe 95 sih, suhu normalnya, jadi 95 nggak apa-apa. Itu batas atasnya dia bunyi. Kapan matinya? Pencet tombol yang sebelahnya ini ya, yang ini kita pencet, tahan. Nah, kedip-kedip kita naikin ke 94. Oke, beres. Jadi nanti ketika suhu sudah 95 derajat Celcius, alarm akan bunyi. Ketika suhu di bawah 94 derajat Celcius, alarm akan mati. Nah, buat teman-teman yang pakai oli Viscovan-nya kebanyakan nih, lebih baik alarmnya dikurangi ya. Misalkan suhu 86 derajat Celcius, alarm bunyi gitu ya. Soalnya mesinnya cenderung dingin sekali gitu ya, dibandingkan normal. Oke, ini dipakai jalan santai ya, RPM sekitar 1000 ya, nggak sampai 2000 ya. Jadi jalan santai di posisi senja ya. Senja ini mau maghrib ya. Perjalanannya nyantai ya. Suhunya 81,3 derajat Celcius ya. Kelihatan ya. Kalau siang lancar, stabil di suhu 83 sampai 84 derajat Celcius. Sedangkan kalau siang, kalau misalnya berhenti, suhunya naik jadi 87 ke atas ya. Oke, kondisi siang ya. Nah, suhunya bisa di atas 90 derajat Celcius kalau kondisi berhenti ya. Oke, ini masuk pagar. Masuk garasi maksudnya. Sayang tadi nggak nyempet video. Kalau lewat tol itu suhunya cuma 77 sampai 78 derajat Celcius. Jadi cenderung adem ya, dengan kecepatan 80 sampai 100, RPM-nya 2000 sampai 3000. Begitu masuk kota-kota, langsung 86 derajat, 84, 86, kadang-kadang 88.
Kalau berhenti bisa di atas 90 derajat Celcius, panas banget ya. Pokoknya jangan sampai 100 lah. Oke, sip. Sekian dulu sharing-sharing dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.